Indonesia Timur menjadi salah satu bagian dari perairan Nusantara yang mampu menghasilkan komoditi perikanan dalam jumlah besar. Pelelangan ikan oiba Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi tempat bersandarnya ratusan kapal nelayan untuk menurunkan hasil tangkapannya. Beragam jenis ikan pelagis dan laut dalam menjadi hasil tangkapan di sekitar perairan Kupang. Para pembeli biasa membeli ikan satuan untuk kebutuhan rumah tangga ataupun sebagai bahan baku industri kecil dan menengah. Ya, angkat. Kita piantar marlin. Ayo. Salah satu contohnya adalah ikan marlin ini yang akan aku antar untuk dijadikan bahan membuat CI ikan khas Kota Kupang. Di daerah Oebo, Kota Kupang, Om Epa dan keluarga sudah 7 tahun terakhir mengolah ikan untuk dijadikan berbagai olahan khas Kupang, seperti abon ikan. Sementara pembuatan CI ikan marlin baru dilakukan 3 tahun belakangan. Untuk dapat diolah menjadi CI, setengah bagian ikan marlin besar seberat 70 kg ini akan dipotong-potong menjadi bagian yang kecil agar mudah dimasak. Bagian tubuh dari atas ikan marlin ini dibelah menjadi beberapa potong ikan yang besar, di mana yang digunakan hanya daging ikannya saja. Kemudian, potongan ini diiris menjadi bagian yang lebih kecil dengan meninggalkan kulitnya. Besarnya irisan daging ikan marlin kira-kira sebesar 3 jari orang dewasa saja, dan dipotong mengikuti pola serat daging yang ada. Ikan marlin memiliki tekstur daging yang liat dan tidak mudah hancur saat dimasak. Karena itulah, ikan yang termasuk keluarga bilfish ini dipilih sebagai bahan pembuat CI yang akan diasapi untuk mematangkan dagingnya. Jika menggunakan daging ikan lain, dikhawatirkan irisan ikan yang tidak terlalu besar ini akan hancur jika dibolak-balik saat diasapi. Ikan marlin yang masih satu keluarga dengan ikan layaran dan ikan todak ini memiliki kandungan DHA dan omega 3 yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Ikan yang termasuk anggota ikan bertulang keras atau Teleostei ini juga kaya akan protein, lemak dan zat besi, serta asam amino lainnya yang membantu daya tahan tubuh. Dalam sehari, Om Epa bisa mengolah bahan baku CI marlin sebanyak 70 kg daging mentah dan akan menghasilkan sekitar 35 kg CI ikan siap makan. Irisan daging ikan marlin selanjutnya digarami dan diaduk merata. Selain untuk menambah rasa, garam juga mengawetkan daging ikan yang dimasak. Selanjutnya, ikan didiamkan sebentar hingga garam meresap. Untuk menambah rasa, ketumbar, bawang merah, dan bawang putih dijadikan bumbu halus untuk dicampurkan ke dalam irisan ikan yang sudah dicuci bersih. Selain rasa ikan CI akan semakin gurih, bumbu halus ini juga membantu menghilangkan bau amis ikan marlin. Bumbu halus selanjutnya dicampurkan ke dalam potongan ikan marlin yang sudah digarami. Semua bahan diaduk hingga merata dan meresap ke daging ikannya.
setelah dimasak. Sei ikan marlin ini sebenarnya sudah siap santap, tetapi kita juga masih bisa mengolahnya kembali dengan menambahkan beberapa jenis bumbu sederhana. Setelah itu, bumbu halus ditumis hingga matang dan harum dengan menambahkan cabai iris dan tomat. Air asam ikut ditambahkan sebagai kuah dan penambah rasa segar. Setelah semua bumbu tercampur, barulah irisan sei ikan marlin dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak sebentar. Kalau misalnya nggak ada di Tanpa bumbu, sei ikan marlin sudah memiliki kekhasan rasa tersendiri. Penambahan bumbu masak semakin memperkaya rasa masakan khas Kota Kupang ini. Jika sei pada umumnya berbahan dasar daging sapi atau daging lainnya, maka ikan menjadi alternatif untuk menikmati sei untuk penggemar masakan laut. Rasa gurih dan lezatnya sei ikan tidak kalah dengan sei daging sapi.